Ini ya, dan ini ada kaca-kaca di sini nih. Dan ini kawan nih ya, bambu-bambu yang kemarin sudah disiapkan, sudah dirakit, sekarang sudah diaplikasikan nih seperti ini nih jadinya nih. Beres KDM ini, wisatawan sudah pada datang ya. Sibu ini. Oh asik ini Bandung, tempatnya tempat jogging apa trek ya. Ya, Kita terus di Gedung Sate disambung dengan ini gedung baru ya. Iya. Dijadikan satu ya. Dulu biasanya kan kami nontonnya di ini. Biasanya kami lihatnya di TV, di berita-berita kan. Kalau ini kan sudah secara langsung ya datang ke lokasi, wah nikmati sekalian. Betul. Tempatnya Bandung, tempatnya banyak. Soalnya senang ini karena banyak kuliner di Bandung ya. Dan mengenai Itu di aspal itu bagus sekali itu. Sebelumnya saya datang itu baru-baru masih ini. Terus tiba-tiba berapa minggu kemudian loh, kok sudah sudah diaspal jalannya. Betul. Dengan programnya banyak yang programnya dengan gubernur baru ini Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi, wah hebat ini. Hebat banget. Ini yang ini Amin. bisa bermasyarakat ya. Amin, dan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Bandung aja. Semoga KDM bisa jadi menteri atau jadi pemimpin yang lebih tinggi lagi. RI1. RI1. Amin. Keren ya. Di sini ada Hotel Pullman dan Hotel Ibis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Edi Explore. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan, saat ini kita sedang berada di jalan di Ponorogo nih. Kita akan meliput kegiatan apa yang ada di, kita akan ke jalan itu ya, kita akan ke Gasibu ya. Kita ke Gasibu, Gedung Sate, akan meliput kegiatan apa yang sedang dikerjakan di Gasibu dan Gedung Sate, di mana sebentar lagi akan dilaksanakannya Hari HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Jadi tempo hari kita sudah ini juga ya, kita sudah mengupload juga persiapan dari Gedung Sate ini, di mana tersedia bambu-bambu yang rencananya akan dibuatkan tenda ya untuk panggung di lapang Gasibu itu ya. Oke kawan, kita lanjutkan aja ya. Kita explore ke Gasibu kawan nih. Oke kawan nih, sekarang kita sudah ada di ini Taman Lansia ya. Ini Taman Lansia nih, Taman Lansia yang berada di sebelah Gedung Sate ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ini di depan ini sudah terlihat ya, ada apa namanya itu, ada penutup nih atau yang dipakai untuk menutupi pekerjaan yang ada di Gedung Sate dan Gasibu ini. Jadi sejauh mana persiapan dari Gedung Sate dan Gasibu ini untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini ya. Ini sudah dekat nih, sudah di depan nih. Sudah dekat ya kawannya, sudah sedikit lagi nih. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sudah dekat ya. Ini Gedung Sate dan Gasibu nih yang ditutup ini kawan nih. Dan ini tampak jalan, sini jalan Setot Alibasa dan jalan lingkar Gasibu ya, yang sebelah kirinya ya. Ini kita pantau dulu nih.
aktivitas kendaraan di jalan di Ponegoro ini ya, di sore hari ini cukup ramai ya. Cukup ramai tapi tidak terjadi kemacetan. Dan ini ada gedung di seberang kita nih, ini Kementerian SDM ya, ini nih. Sama lokasinya di jalan di Ponegoro juga nih. Oke, kita lanjutkan kembali. Nih, udah dekat nih. Sudah, wih, gawat. Ini apa ya? Ini kita baru lihat nih, kemarin kita kesini ini belum ada ya. Oh, ini bata nih, bata merah nih. Ini bata merah ya, ini berarti buat gapura nih, buat gapura ini nantinya nih. Nah, ini sudah disiapkan tuh. Ya, cor-coran untuk gapuranya udah ada. Nah, ini satu lagi nih. Buat gapuranya ya. Jadi ini cor-coran buat gapura nih cukup besar juga ya. Udah disiapkan nih cor-corannya nih. Dan kita lihat di bawah juga barusan ya ada bata-batanya sudah disiapkan juga nih. Ini kita belum tahu nih gapura ini ketinggiannya berapa ya. Belum ada informasi kawan nih. Kalau ada yang bisa ditanyain nanti kita coba cari informasi ya. Dan ini jalan baru, ini jalan Lingkar Gasibu. Ini yang keren nih. Di sini cukup padat ya, pepohonan yang udah tinggi-tinggi nih, cukup padat pohonannya. Dan ini kita akan melihat nih ada bata ya, ini bata yang bata merah nih. Ini yang dipakai untuk bahan gapura nanti ya. Ini seperti ini nih modelnya kawan nih. Yang dipakai untuk melapisi gapura nanti nih ya. Keren nih batanya. Tidak seperti biasanya bata pada umumnya ya. Jadi ini ada kancing-kancingnya nih. Oh, ternyata ya bambu-bambu ini sudah terpasang kawan nih. Ini bambu-bambu yang buat tenda itu ya, ini sudah terpasang nih. Woi, keren cukup besar juga nih. Lebar ya tendanya nih. Oke, kita coba lihat dari dekat ya. Ini kawan tampak ya, ini tenda yang kemarin kita liput nih, yang masih di luar ya. Sekarang udah masuk di dalam dan ini bahkan sudah terpasang nih. Cepet banget ya pemasangannya ya. Tuh. Keren dan ini kita belum dapat informasi nih mengenai ketinggian ini ya. Mengenai ketinggian dari apa nih? Ketinggian dari gapura ini ya. Tapi diperkirakan ini sekitar 6 sampai 8 meter ini ya. Tinggi banget Tuh. Mungkin sekitar 7 sampai 8 meter ini. Tinggi banget ini.
Dan masih dalam tahap pengerjaan ini ya. Mudah-mudahan nanti pas di harinya ini sudah beres nih semua nih. Nah, jadi kita sudah dapat informasi ya mengenai gapura ini. Ini tingginya 8 meter kawan nih. Dan ini tenda yang sedang dirakit kawan nih. Nanti kita akan update kerja ini untuk tenda ini, kita akan update setiap hari perkembangannya ya, biar kawan-kawan tahu ya. Dan ini teras gazebo atau plaza terbuka gazebo dan burung sate ya. Nah, di sini masih ada gapura satu lagi nih yang sama. Wih, keren ini mah bener KDM KDM luar biasa ya. Bener jenius kalau saya pikir ya, kalau KDM nih ya. Semua pekerjaan bisa dikerjakan tanpa ada yang tertunda ya. Ini programnya Jawa Barat kawan ya. Program KDM itu semuanya dikerjakan tapi semuanya berjalan ya. Keren banget ya KDM ini. Oke, semoga aja nih Bapak Aing nih sehat selalu ya. Kita doakan semoga sehat selalu dan pekerjaan-pekerjaannya ini dilancarkan ya. Amin, amin, rabbal alamin. Oke kawan, kita lanjutkan lagi eksplornya ya. Ini seperti biasa kita masuk ke jalan baru Lingkar Gazebo nih. Dan sepertinya pengerjaan untuk trotoar ini sudah hampir selesai, sudah mulai diuruk ya kelihatannya nih. Sudah mulai diuruk karena untuk mulai ditanami nanti pohon-pohon atau bunga-bunga ya di sini ya. Dan ini belum juga pekerjaan beres KDM ini, wisatawan sudah pada datang ya. Nah ini nanti ini akan dijadikan taman ya kawan ya. Ini akan dijadikan taman nih di sini nih. Dan ini juga nih sudah mulai dikerjakan nih kawan ya ini. Ini kayaknya sudah nyampe ke sini nih pekerjaan dari trotoarnya ya. Jadi kalau kawan lihat ya di sini ya, ini ada yang tengah ini buat trotoar nih, yang ukurannya ya kurang lebih lah 1,5 sampai 2 meter ini nih ya. Dan di sebelah kanannya ini akan dijadikan taman nantinya kawan nih. Ini taman dan yang lebarnya ini sekitar 1 sampai 2 meter ini akan dijadikan trotoar ya. Wih, mantap mantap KDM bener. Dan ini kawan nih ya, bambu-bambu yang kemarin sudah disiapkan, sudah dirakit, sekarang sudah diaplikasikan nih seperti ini nih jadinya nih. Ini ya, dan ini ada kaca-kaca di sini nih. Kita belum tahu fungsinya nantinya akan dijadikan apa nih untuk kaca-kaca ini. Dan kita masih dapat melihat di sini pembangunan gapuranya nih kawannya. Ini gapura yang tinggi 8 meter ini mudah-mudahan selesai nanti sebelum tanggal 17 Agustus ya, di hari raya kemerdekaan RI ini ya. Mudah-mudahan sudah selesai kawan nih. Kita akan melihat lagi nih. Wih, keren Ini mah keren banget ya. Ini lebarnya berapa nih ya? Lebar ini akan dipakai tribun kayaknya kawan ya. Ini akan dipakai tribun nih di sini nih. Jadi nanti berarti panggungnya ada di depan gedung sate ya. Kalau di sini pakai tribun berarti panggungnya ada di depan gedung sate ini. Ini lebar banget nih.
Lebar banget tuh tribunnya ya. Keren, hey. Keren ya KDM ini ya, bisa ya kita salut lah ya dengan pemikirannya, dengan ide-idenya ya. Dan nih kawan nih lihat ya, di sore hari ini masih banyak juga ya yang berolahraga di gazebo ini nih. Masih penuh ya yang berolahraga di gazebo ini di sore hari ini nih. Ya, pada ini sudah sore banget ini, tapi antusias warga untuk olahraga di lapang gazebo ini sangat besar ya. Peminatnya sangat banyak kawan nih. Nah, ini Hotel Ibis dan Hotel Pullman ya. Di sore hari ini tampak adem nih. Mantap. Dan ini di sebelahnya masih bangunan atau lingkungan di kawasan Hotel Pullman juga ya. Ini yang kelihatan atapnya kawan nih. Nih kawan, bentar nih kita ada tamu dari Makassar, Pak. Dari Makassar ya? Ya, saya masih jauh. Oh, dengan Mas siapa? Dengan Anto saya, Pak. Pak atau Mas nih? Anto saya. Mas Anto aja ya, saya panggil ya. Dari Mas Anto Sorako. Dari Kota Sorako saya, Sorako, di Sulawesi Selatan. Jadi kapan datang ke Bandung? Sudah kurang lebih hampir 3 bulan saya. Oh, di situ. Sudah 3 bulan. Oh, di rumah situ di Bandung di Pasteur itu ya? Iya, hanya ini baru pertama kali mampir ke sini. Keren. Jadi gimana nih setelah lihat-lihat kota Bandung nih, terutama di gazebo ini? Oh, asik ini. Bandung tempatnya tempat jogging trek ya. Iya. Kita terus di Gedung Sate disambung dengan ini gedung baru ya. Iya, itu Gedung Sate. Jadikan ini, satu ini ya. Gazebo dijadikan satu. Jadikan satu ya. Dulu kami biasanya nontonnya di ini. Biasanya kami lihatnya di TV, di berita-berita kan. Kalau ini kan sudah secara langsung ya. Datang ke lokasi, wah nikmati sekalian. Betul. Jadi berapa lama nih Mas Anto di Bandung ini? Nanti rencana sampai mungkin September mungkin. September berarti sempat menyaksikan acara dong nanti ya. Semoga acara ini 17 Agustus nih ya. Iya. Nanti mudah-mudahan KDM juga hadir nih di kesini ya. Semoga. Oke, gimana kesan-kesan nih Mas Anto nih selama di Bandung nih? Apa Bandungnya seperti apa? Di mana sekarang banyak perubahan-perubahannya yang sudah dikerjakan sama KDM. Gimana kesan-kesannya bagus sekali nih Bandung. Pertama cuacanya bagus. Adem-adem ya, dingin-dingin. Terus memang Bandung macet karena kan jalan rayanya itu kan sempit ya. Kecil gitu. Dan kurang Bandung lebar, juga ya. memang kotanya tidak begitu terlalu lebar ya, maksudnya besar ya, kotanya nggak begitu besar dibanding dengan kota-kota seperti Jawa Tengah, Semarang, Surabaya kan jalannya besar-besar. Dan Bandung memang dia lebih banyak mendaki ya, dakian. Ya asik pokoknya kotanya, terus banyak kuliner-kuliner ya. Betul. Banyak jual-jual baju kaos, banyak garmen-garmen di Bandung. Berarti udah pernah ke Cihamplas dong? Sudah, Cihamplas ke ini Turnojoyo, tempatnya distro-distro yang Bandungnya terkenal ya. Betul. Banyak. Kemudian ini Mas Anto udah jalan-jalan ke daerah mana aja nih kira-kira? Kalau di Bandung ya seputar Setiabudi atas ke Lembang, pernah malam-malam tuh naik motor iseng, terus turun daerah Gerlongnya, terus daerah Setiabudi bawah, Ciamplas, terus untuk wilayah-wilayah yang udah dikunjungi Mas Anto gimana nih? Ya, kesan-kesannya untuk jalan-jalannya? Asik tempatnya, Bandung tempatnya banyak. Soalnya senang ini karena banyak kuliner di Bandung ya. Dan mengenai aspal di jalan nih, sepanjang jalan ya ini saya lihat ini banyak sekali perbaikan ya, banyak lagi perbaikan sampai malam di daerah Pasteur itu, di daerah Mentor itu di aspal itu bagus sekali. Itu sebelumnya saya datang itu baru-baru masih ini, terus tiba-tiba berapa minggu kemudian loh kok sudah di aspal jalannya. Betul. Memang pengerjaan aspal di Bandung dikerjakan malam hari ya. Biar cepat, biar tidak mengganggu aktivitas yang orang
kerja ya. Iya, bagus sekali ini. Oke, Mas Anto. Dengan programnya banyak yang programnya dengan gubernur baru ini Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi, wah hebat ini. Hebat banget, hebat banget. Kita doakan ya semoga beliau sehat selalu ya. Dan bisa ke depannya jadi pemimpin yang ini bisa bermasyarakat ya. Amin, dan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Bandung aja, bisa semoga KDM bisa jadi menteri atau jadi pemimpin yang lebih tinggi lagi. RI1. RI1. Amin. Semoga aja lah ya. Karena kita melihat kerjaan apa hasil kerja KDM nih yang kita lihat tuh benar-benar memasyarakat. Iya, betul. Kemudian pekerjaannya dimanapun semua pekerjaan tuntas, nggak ada yang macet, nggak ada yang tersendat. Padahal itu kan se-Jawa Barat. Iya. Keren banget Pak ya. Dan saya senang juga karena KDM itu kalau kami lihat di TV ya, di media itu, dia kunjungan ke beberapa kabupaten di Jawa Barat. Sambil melihat, memantau bagaimana keadaan ini Jawa Barat. Bagus sekali programnya dia, bukan hanya di kota Bandung saja, tapi dia keliling Jawa Barat, se-Jawa Barat. Tapi dia pun memang dapat undangan dari provinsi lain juga ya. Pernah ke Papua, pernah ke Bali, pernah ke Jawa Tengah. Banyak undangan lah. Banyak ya. Dan kita berharap juga di Indonesia untuk pemimpin seperti kayak KDM, gubernur juga bisa seperti itu. Bisa ditiru bisa jalan ya. Bisa meniru KDM ya. Nggak usah pakai pengawalan ketat, nggak perlu, biasa aja jalan santai, dia orang akan senang melihat ini. Lebih memasyarakat. Iya, karena kalau saya lihat kalau KDM dia Pak Kang Deddy Mulyadi dia lebih santai aja jalan, nggak pengawalannya kurang begitu, tapi dia santai jalan. Jadi seakan-akan kayak kalau kita pas kita ketemu orang kaget, oh itu tadi KDM yang lewat ya. Itu gubernur ya. Ada gubernur makan bakso di pinggir jalan. Iya, biasanya kan di warung kopi, dia nongkrong di mana pun, dia malam. Itulah kerennya semoga KDM. Nanti Indonesia ke depannya gubernur itu bisa lebih ini. Amin. Bisa mencontoh ya. Bisa mencontoh. Seperti masyarakat biasa lah. Karena mereka kan juga ada masanya ya. Masanya sekian tahun sudah tidak menjabat lagi ya. Mumpung mereka masih menjabat, mereka bisa memanfaatkan waktunya buat masyarakat gitu. Betul. Mumpung ada power, ada kuasa ya. Ada kuasa ya. Perbaikilah kotanya masing-masing. Bahkan mereka pun tidak jadi gubernur pun juga bisa jadi kembali ke masyarakat lagi, bisa ini memajukan memberikan masukan-masukan ke gubernur yang akan datang lagi gitu. Ya, harapan dari KDM ini gimana Mas Anto nih, harapannya untuk kedepannya seperti apa KDM ini? Ya, kalau dari saya semoga KDM dia lebih lagi lah, tapi ingat juga kesehatan ya. Tapi dia lebih majukan lagi dan dia bisa berkunjung dan suatu saat dia bisa jadi menteri supaya dia bisa keliling Indonesia. Bukan hanya di daerah Jawa saja, di daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, dari mana dia bisa memantau lah. Karena selama ini kan banyak di daerah-daerah seperti kayak kami di Sulawesi atau di Kalimantan itu masih banyak yang mau dibenah-benahi gitu dari pemerintahan gitu. Ya semoga KDM ini bisa punya lebih lagi jabatan di atas itu dan bisa setidaknya bisa keliling, bisa memantau, bisa melihat bagaimana keadaan. Kita sering melakukan wawancara juga ya, dan kita juga pernah menanyakan gimana tanggapan mereka terhadap KDM. Bahkan ada juga yang berharap KDM bisa jadi RI1 katanya. Ya, semoga ya, semoga. Mudah-mudahan aja lah ya. Iya. Ya artinya gini, kita tuh pengen Indonesia lebih baik lah ya. Betul. Gitu ya. Nggak pun KDM siapapun, tapi kan kalau kita mencontoh KDM itu sudah memperlihatkan hasil kerjanya ya. Betul. Gitu, mudah-mudahan. Dia KDM itu tidak hanya cuma untuk posting aja, cuma mau memperlihatkan bahwa gini, tapi dia lebih lebih memasyarakat. Biarpun nggak diposting juga orang akan tahu, lama-lama orang akan tahu. Dari sebelum dia jadi gubernur Jawa Barat pun orang sudah paham. Sudah tahu. Sudah tahu. Waktu masih jadi bupati di Purwakarta ya. Itu masih masih. Kami yang dari Sulawesi pun, dari Kalimantan pun, dari mana? Kalau melihat di media tuh merasa ini juga, terharu juga. Wah, hebat juga ya pemimpin dia. Dia tidak hanya ini, dia memasyarakat istilahnya kan. Ada kalau dipikir Jawa Barat kan penduduknya padat juga. Tapi masih ada kesempatan dia untuk berkeliling ya, berkunjung ke daerah-daerah gitu.
Ya. Oke, keren banget Mas Santo ya. Mudah-mudahan betah Mas Santo tinggal di sini. Terima kasih ya, terima Udah kasih tinggal di KDM, Bandung ya. terima kasih Jawa Barat. Oke, salamnya buat KDM deh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Santo ya. Terima kasih. Oke kawan, barusan kita sudah bincang-bincang dengan Mas Anto nih yang dari Sulawesi ya. Jadi kagum dengan kota Bandung, di mana sebelumnya ini sering melihat di media ya, baik di televisi maupun di media YouTube ya. Iya. Nah sekarang alhamdulillah sudah merasakan, sudah menginjakan kaki di kota Bandung ini, dan sangat terkesan sekali ya. Mudah-mudahan aja nanti Mas Antoni bawa teman-temannya juga ya, bawa teman-temannya ke Bandung nih untuk berwisata ya ke kota Bandung ini. Oke Mas Anto, terima kasih Mas Anto ya. Kita tentu saja dengan berita-berita menarik lainnya di seputar perkembangan kota Bandung. Khususnya kita sedang membahas nih gazebo dan gedung sate ya. Nih kita baru hari ini nih kita meliput ya kondisi gedung sate atau gazebo di sore hari ini ya. Seperti ini nih penampakannya sore hari ya kawan ya. Inilah kondisi Jalan Setot Alibasa dan Jalan Lingkar Gazebo di malam hari ya. Nah seperti ini kawan nih penampakannya di malam hari ini, cukup ramai juga ya. Dan itu kita masih bisa melihat cahaya lampu dari Hotel Pullman dan Hotel Ibis ya, tuh yang kuning-kuning itu tuh. Sekarang coba kita geser sedikit ke arah bawah ya. Nih seperti apa nih kalau kita melihat ke bawah ya, ke yang berasal dari Jalan Supratman yang sananya nih. Keren banget deh ini. Keren banget ya ini ya. Keren banget ya. Keren ini malam hari tuh kita baru tahu nih pemandangannya keren banget ya di gazebo nih malam hari nih kawan nih. Keren ya. Di sini ada Hotel Pullman dan Hotel Ibis nih. Oke kawan, sekian dulu videonya. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.